cuma itu betul nggak di dalamnya itu, jangan hanya casingnya saja. Kalau cuma kita lihat dari luar, dari jauh, malah itu seperti kita ketipu, tertipu. Tapi coba kita masuki di dalam, betul atau tidak. Nah, bahkan setelah saya rasakan menjadi kader partai PDI Perjuangan itu tidak sesuai diberitakan orang, diceritakan orang di luar dengan di dalamnya. Bahkan ya di dalam partai PDI Perjuangan itu ada juga tausiah, ada juga namanya Baitul Muslimin. Itu pembela agama Islam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini kita ketemu lagi bersama Jas Merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Siang ini kita ketemu sama Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar, Hanafiah. Apa kabar Pak Hanafi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pada hari ini sangat baik, sehat, walafiat, jasmani dan rohani. Saya sangat berterima kasih kepada tim podcast Jas Merah Kabupaten Kampar yang dimotori oleh Bung Anas dan kawan-kawan untuk menyampaikan bercerita siang. Ya. Ada beberapa pertanyaan dari Jas Merah kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar. Yang kami pertanyakan itu tentang masalah karir. Tahun berapa lahir? Oh, saya lahir tahun 1984 di Desa Danau Lancang. SD di mana? Oh, saya SD di Desa Danau Lancang, Pak. Danau Lancang. Justru pada waktu itu SD-nya sangat SD terisolir. Kalau saya sampaikan kepada masyarakat, sangat luar biasa lah. Bangunan SD-nya saja nggak ada di lantai, berdebu. SD 030 berdebu, serius ini karena waktu itu kami SD 030 itu kecamatannya saja itu kecamatan Siaulu. Iya, artinya jauh. Belum ada lagi kecamatan Tapung Hilir dan Tapung Hulu. Itu ibu kotanya jauh deh. Iya, Simpang Tiga. Ibu kota kecamatan Siaulu itu Simpang Tiga. Artinya luas ya. Luas, Kampar itu sangat luas. Nah, untuk mencapai ke kecamatan saja itu hampir 3 hari baru sampai karena menaiki speedboat, ada berdayung sampan dari Desa Danau Lancang itu. Lalu tamat SD mana? Saya tamat SD tahun 98. Ya, pas lagi reformasi. Ya, artinya saya berarti alumni SD reformasi lah, tahun reformasi berarti. Tamat SD itu SD jenjang pendidikannya ya. Iya. Setelah tamat SD, saya sempat tidak sekolah 1 tahun. 1 tahun. Iya. Karena pertama sekali biaya. Ya, biaya. Ini karena keadaan desa terisolir, kemudian ya biasalah desa-desa terisolir ini kan susah. Ya. Ekonominya juga susah. Tahun 99 baru saya sekolah. Itu saya sekolah di pondok pesantren. Pondok pesantren Darussalam Sarangkabun yang dulunya terkenal Pondok Pesantren Batu Bersurat 3 Baskoto Kampar yang dipimpin oleh Yang Mulia Abuya Haji Alaidin atau Reda Arus LC. Setelah tamat dari pondok, pernah nggak kunjung pondok silaturahmi sama guru-gurunya, buya-buyanya? Ya, alhamdulillah saya setelah menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam selama 7 tahun loh, bukan 1 tahun 2 tahun. Artinya ya kami ini ditempah ya. Setelah saya keluar, saya menamatkan pendidikan di sana, saya tetap datang ke pondok. Takkan pernah putus hubungan ukhuwah Islamiyah, takkan pernah putus hubungan silaturahmi dengan pondok pesantren di mana saya di sana dibesarkan. Setelah ketua di pondok, kuliahnya di mana? Oh, ini sangat panjang ceritanya kalau saya ceritakan. Karena saya adalah alumni pondok pesantren Darussalam, artinya background saya adalah background agama, basic saya adalah basic agama. Saya waktu itu
ingin melanjutkan pendidikan itu ke Mesir. Mesir. Ya, karena alumni Pondok Pesantren Darussalam itu mayoritasnya kalau kuliah meneruskan pendidikan agama itu ke Mesir. Al-Azhar. Tahun 2005. Ya, saya sudah coba ikut tes di Masjid An-Nur. Yang diterima 4 orang, yang ikut 500 orang. Itu yang terima itu hafiz Quran. Salah satu syaratnya hafiz Quran, itu 2 juz. 2 juz. Ya, pada waktu itu salah satu syaratnya itu hafiz Quran 2 juz, kemudian ya pengetahuan agamanya, fikihnya. Ya, kemudian banyak lah. Kalau nggak salah kalau di pondok ini tuh di bulan Ramadan ini kan ada utusan-utusan pondok untuk khutbah. Ya. Ada nggak gitu? Ya, saya 2004 itu sampai ke Pangkalan, Kota Baru, Sumbar itu diutus oleh pondok pesantren untuk berceramah bulan Ramadan. Iya, itu kalau nggak salah ada surat tugasnya selama 2 minggu. Artinya kami datang ke masjid-masjid, ya, kemudian melihatkan surat tugas dari pesantren bahwa kami ini anak pesantren ditugaskan oleh guru-guru dan pimpinan pondok untuk berceramah. Saya sangat sering malah. Dan juga saya di sana itu menjadi ketua OSIS. Iya, saya ketua OSISnya. Setelah ketua tamat di pondok pesantren, ketua ke kuliahnya rencananya kan ke Mesir, ya, tetapi kan nggak jadi, karena yang diterima 4 orang, ikut tes 500 orang, ya, jadi kan sangat ketat. Nah, kalau ya ketat seperti itu, ya wajar lah. Jadi punya inisiatif, saya ingin mencoba jalur mandiri, artinya biaya sendiri, tapi tetap ke Mesir. Nah, harapan saya tahun itu saya juga bisa ikut. Nah, yang mulia Abuya pada waktu itu menyampaikan kalau tahun itu nggak bisa, harus tahun depan lagi, artinya tahun 2006 baru saya bisa ke Mesir melalui jalur mandiri. Nah, saya kalau gitu umur saya juga tambah tua loh. Ya kan, umur bertambah. Saya putuskan untuk ke Jakarta dengan saudara saya satu pondok pesantren juga, Yudi Ropali, yang dulu juga anggota DPRD dari Nasdem. Nah, kami putuskanlah untuk ke Jakarta karena memang ada alumni pondok pesantren Darussalam itu di Jakarta yang menimba ilmu di sana di Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat. Nah, sampai kami ke sana, ya biasalah, di sana pun kami tetap di masjid. Tinggal masjid? Iya. Sebelum kami tahu orang Kampar di sana, sekretariat Kampar di sana, kami tetap tinggal di masjid sekitar 3 minggu lebih. Ya, kalau saya dan saudara saya Yudi Ropali itu tinggal di masjid, tidak ada masalah, karena kan kalau azan imam itu sudah kerjaan kita dari dulu gitu. Artinya makanan ketua ini banyak keripik nih kan? Oh, keripik ya, itu memang makanan khas ya. Kalau kami di sana itu di pondok pesantren, makanan khasnya itu keripik, terong, tonga, ya, kalau bahasa Kamparnya tonga ya. Dan japan. Ya, itu halnya. Japan itu apa? Itu ada model labu, dia kecil-kecil sebesar ini. Kalau kami namanya japan itu. Nah, di pesantren itu namanya japan juga. Berarti itu bahasa Daru Lancang? Ya, kalau bahasa Daru Lancangnya, ya, juga bahasa tetangga-tetangga lain, bahasanya juga sama gitu. Lalu, setelah di Jakarta tuh, dia ketua di Jakarta, berapa tahun di Jakarta? Saya dari 2006 sampai 2011, berarti 5 tahun ya. 5 tahun saya di Jakarta, ya seluruh organisasi saya ikuti. Karena pertanyaan saya gini tuh, sampai hari ini nggak ada Hanafiah, kan ada jawaban ya, SHI kan, SPD kan gitu. Wah, panjang ceritanya ini Mas. Ini sangat panjang ceritanya nih. Karena saya ya tidak hanya di bangku sekolah, di bangku kuliah,
mondar-mandir, seluruh organisasi saya ikutkan. Dari organisasi kampus, Sering demo DPRD ya waktu kuliah gitu Pak. ekstra kampus, demo-demo sampai DPR RI 2008 persoalan BBM naik itu, ya. Saya juga ikut di sana. Rusuh yang luar biasa itu sampai bakar-bakar mobil di Atmajaya dekat UKI, saya di situ. Lalu ada satu saya tengok Ya. foto ketua itu ikat kepala itu apa ceritanya? Ya, itulah yang saya pergi demo itu. Demo. Ya, karena prinsipnya waktu itu prinsip saya tidak bisa memberi orang uang. Ya, saya tidak bisa memberi masyarakat duit, tetapi saya bisa memperjuangkan masyarakat dengan idealisme saya. Nah, ini prinsip saya pada waktu itu. Setelah ketua pulang dari Jakarta, Ya, tahun berapa tuh ketua pulang? saya 2011. 2011. Ya. 2011. Lalu aktivitas ketua di Kampar ini Ya, itu saya sampaikan tadi, ya. Saya kan ikut organisasi ini, ya. organisasi kampus, ekstra kampus, organisasi kedaerahan, IPMK, namanya Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar Jakarta. Ya. Saya juga pernah jadi pengurus di sana tahun 2008, wakil ketua IPMK. Ketuanya itu Saudara Salman, ketua PAC Bangkinang Seberang dulu. Iya, iya. Ya. Salman Al-Farizi. Ya, betul. Habis itu 2010 saya menjadi pengurus ketua Hipemari Jakarta, Himpunan Mahasiswa Provinsi Riau Jakarta. Nah, disebut waktu itu adalah sebagai presiden Hipemari. Ya. Ya, artinya banyak mungkin ilmu yang bisa saya ambil, ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa saya nanti bawa ke daerah saya. Terutama saya waktu itu berpikir untuk kampung saya. Untuk Kapulu. Daun Lancang. Daun Lancang. Ya, khususnya waktu itu orang Daun Lancang lah. Kenapa? Karena jujur saja saya sampaikan, kami ini kan terisolir, Pak. Ya, yang sekolah keluar itu bisa dihitung dengan jari pada waktu itu. Dengan kondisi keuangan ataupun ekonomi. Ya. Nah, justru itu saya berharap ilmu yang saya punya ini bisa saya mencerdaskan dan membantu orang kampung saya. Pertamanya saya itu. Lalu ketua itu kan 2011 pulang, Ya, masuk ketua di politik. ya, Politik. ya. Kenapa ketua itu memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau bahasanya PDI Perjuangan? Ya, Padahal ketua setelah itu saya background pesantren. Nah, ya kan artinya pondok nih. ya mungkin tidak cocok lah. Iya. Masa bergabung dengan partai PDI Perjuangan. Iya, bahasa Ya, orang kalau melihat dari komunis. kondisi sekarang. Iya. Ya. Artinya kalau kita lihat kondisi sekarang, anak pesantren yang backgroundnya agama tidak cocok ke Iya. partai PDI Perjuangan, ya. Saya sampaikan, ya kenapa saya memilih partai PDI Perjuangan ini dengan ya analisa saya yang sangat panjang. Dari saya sekolah kuliah di Jakarta, ya di sana kan bukan hanya partai agama saja, seluruh partai kan juga hidup di Jakarta. Pusatnya di Jakarta, seluruh sentral partai di Jakarta semua, ya kan? Nah, kemudian saya kembali ke daerah, saya kembali ke Kampar, kembali ke kampung dengan sudah banyak saya berbau dengan masyarakat, ya. Saya berbuat, ya sekalipun menurut masyarakat itu ya tidak apa-apanya lah ya, tetapi menurut saya ini adalah bagian dari menghibahkan diri lah, bahagian menghibahkan diri saya untuk masyarakat. Ya, saya ikut ada namanya kemarin kami bikin forum Silancang Menggugat. Karena daerah saya itu, Pak, seluruh perusahaan banyak nyuri-nyuri tanah, Pak. Ya, ada yang tidak diganti rugi, yang tidak ada HGU-nya, nyuri tanah masyarakat. Ya. Nah, justru sampai sekarang itu masih ada. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya juga rapat di ruangan asisten 1. Ya. Ya. Kan ada juga nama. Nah, justru itu, ya saya ikutlah di sana. Ya, panas. Saya ikut di sana, kami bikinlah forum Silancang Menggugat namanya, dengan diketuai oleh Pak Zukri, saya wakil ketua di sana untuk mengadvokasi masyarakat. Artinya inilah cara kami untuk membantu masyarakat. Ya,
Habis itu mungkin ya saya ikut di pemudaan, saya bergabung dengan siapa saja, baik orang ya saudara kita dari Batak, saudara kita dari Jawa. Itulah awalnya saya mungkin ya lambat-lambat untuk dikenal masyarakat. Nah, baru saya lirik partai ini, ya partai ini yang disukai masyarakat itu apa? Partainya kah atau orangnya? Ya kita kan harus hitung-hitung dulu, nggak? Partainya kah atau orangnya? Ya, dapatlah ada golongan masyarakat melihat orangnya baik, ya kan? Nah, kemudian ada juga golongan masyarakat itu melihat partainya. Nah, menurut saya ini bisa dipadukan menjadi satu kekuatan. Ya, lalu saya pilihlah Partai PDI Perjuangan, ya karena saya lihat di situ ada kekuatan yang luar biasa dengan kadernya yang solid, ya tidak mencela-mencela lah. Ya kader Partai PDI Perjuangan ini luar biasa ini. Kalau A dari atas sampai mati A. 2012 ketua masuk menjadi kader PDI Perjuangan. Ya, kader PDI Perjuangan. 2014 ketua calon anggota DPRD Kabupaten Kampar. Iya. Alhamdulillah. Untuk pertama kalinya saya nyalon. Lolos. Alhamdulillah. Saya diberikan kepercayaan. Ya. Saya masuk partai 2012 pada waktu itu ya ketua partainya Bu Jasnita Termizi. Yang sekarang pindah ke Partai P3. 2014 saya ikut kontestasi politik. Calon legislatif Dapil 6. Dapil 6 pada waktu itu yaitu Tapung Hulu Tapung Hilir. Alhamdulillah saya diberikan mandat oleh masyarakat, diberikan kepercayaan oleh masyarakat ya untuk menjadi perwakilan. Ya alhamdulillah duduklah. Setelah ketua menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar 2014 sampai 2019, lalu dipercayakanlah oleh partai terhadap ketua menjadi ketua DPC PDI Perjuangan hari ini. Ya. Seperti apa? Karir yang dipilih partai ini seperti apa? Ya. Karir atau sahabat atau ya? Ya tahulah pada zaman hari ini kan kita tahulah seperti apa ya. Oh, yang Pak Anas itu kadang kalau ada orang yang lebih dekat dengan dia di pusat, ya jadi ya ataupun banyak duitnya, jadi kan gitu. Nah, dan justru itu ini yang saya salutkan dengan Partai PDI Perjuangan itu. Yang saya salutkan di Partai PDI Perjuangan itu dari pertama saya masuk itu. Karena memang tidak dihitung dengan berapa dia banyak bawa duit. Ya untuk menjadi ketua partai, untuk menjadi menjadi anggota partai ataupun menjadi caleg, tidak dihitung berapa duitnya, Pak. Ini yang saya apresiasi. Nah, justru itu dari awal saya sampaikan, saya masuk di Partai PDI Perjuangan itu adalah kehendak pribadi dengan analisa saya, sekalipun saya ini adalah backgroundnya pesantren, tidak ada persoalan karena partai ini bukan kiblat. Ada nggak A+-nya dari PDI Perjuangan ini, anak pondok nih? Nah, sangat luar biasa A+-nya. Kenapa saya sampaikan? Saya sampaikan tuh pertama karena dulu orang menyampaikan di Partai PDI ini kan sama dengan negeri hantam berantah. Ya, halal haram hantam, ya. Justru itu saya sampaikan. Berarti kalau begitu saya coba masuk di Partai PDI Perjuangan lah. Ya, betul lah. Saya akan dalami dulu. Kalau ini berita orang, cerita-cerita orang di luar, itu kan boleh jadi betul ataupun tidak. Kalau sekarang namanya hoax, ya. Hoax. Justru itu saya ikut, saya masuk. Nah, sementara saya berniat, saya waktu itu, kalaulah betul seperti itu, saya kan ada sedikit ilmu agama. Kan tidak semuanya, Pak, di sana itu orang kita non-muslim, saudara kita, ya. Tapi kan di dalam Partai PDI ini kan ada orang kita muslim juga. Ya, kalau betul lah dengan di dalam itu premanisme, orang mabuk-mabukan segala macamnya, saya nanti akan mencoba mengaplikasikan ilmu pesantren saya ini, ilmu agama saya ini ke kawan-kawan saya atau saudara-saudara saya yang di partai. Nah, ini niatnya. Karena ya saya sampaikan, saya katakan kalau saya
ikut di partai-partai yang background agamanya lebih tinggi ilmu agama kawan saudara-saudara kita di partai-partai agama itu daripada kita lagi, Pak. Ya. Ya kan? Ya. Nah, justru itu supaya ilmu saya ini bermanfaat, dan justru itu saya ambillah partai nasionalis yang dimana nanti bisa saya, ya kalau ibaratkan lampu ya, bisa sedikit menerangi lah. Nah, niat awalnya seperti itu. Nah, sementara ketika saya masuk rupanya tidak seperti yang diceritakan orang di luar, partai ini adalah partai ini itu segala macamnya. Ya kan? Artinya kalau kita menengok orang itu jangan dari luar. Ya. Coba masuk ke kita dalam. harus masuk ke dalam. Iya. Nanti oh cantik rumah ini, Iya. ya kan? Ternyata Harus kita masuki rumah itu betul nggak di dalamnya itu. Jangan hanya casingnya saja. Kalau cuma kita lihat dari luar, dari jauh malah itu seperti kita ketipu. Tertipu. Tapi coba kita masuki di dalam betul atau tidak. Nah, bahkan setelah saya rasakan menjadi kader partai PDI Perjuangan itu tidak sesuai diceritakan orang di luar dengan di dalamnya. Bahkan ya di dalam partai PDI Perjuangan itu ada juga tausiah, ada juga namanya Baitul Muslimin. Itu pembela agama Islam, ya. Nah, artinya memang di partai PDI Perjuangan ini kan bukan partai agama, pasti partai nasionalis, semua agama ada. Nah, inilah kelebihan. Saya anggap ini adalah kelebihan. Ini kan Kampar ini adalah Serambi Mekah, Ya. Provinsi Riau. Ya. Harapan ketua terhadap pemuda zaman sekarang ini. Kan ketua masih 37 umur ketua. Ya, umur masih 37. Artinya ketua itu masih anak muda. Ya. Saya masih anak muda lah. Ya, sekalipun sudah punya istri. Iya. Artinya kan kalau di batas umur anak muda itu 42. 42 ya? Ya. Berarti saya masih bisa bergabung di KMPI berarti kan? Bisa. Artinya ketua itu bisa calon ketua KMPI. Oh ya. Apa harapan ketua terhadap pemuda tentang PDI Perjuangan? Ya, pertama sekali himbauan saya kepada pemuda ya. Milenial bahasa sekarang. Ya, penerus untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya. Sekarang ini kan seluruh masyarakat sudah memegang namanya Android. Dan seluruh berita ya sudah bisa dilihat dari rumah ataupun dari kamar masing-masing. Kalau dulu ya itu melalui televisi, radio dan koran, Pak. Kalau sekarang semua orang sudah bisa melihat dari rumahnya, dari kamarnya, dari tempat yang paling jauh pun masih bisa dia melihat kondisi dunia. Nah, sementara kondisi dunia belum tentu sama dengan dia baca di handphonenya, Pak. Ya, ini kadang-kadang menyesatkan juga, kadang-kadang bisa memberikan pemahaman yang baik. Tergantung kita menanggapinya, tanggapannya seperti apa. Nah, justru itu saya sampaikan kepada pemuda generasi milenial pada hari ini, karena mereka itu adalah pemimpin masa depan. Ya, tolong ya menggunakan elektronik, ya. Kemudian pencernaan informasi tolong difilter, ya. Artinya tolong difilter itu ya kalau bahasa agamanya itu tabayun. Tolong cari kebenarannya dulu, ya kan? Jangan nanti ada informasi ataupun ya berita yang belum jelas itu kita aminkan langsung kita percayai. Nah, justru itu inilah yang merusak jadinya, Pak. Yang merusak kadang-kadang persoalan mengadu domba ini. Nah, terjadilah perpecahan, baik itu perpecahan antara agama, antara suku. Ya, kadang-kadang ya karena berita yang di dalam Facebook, yang di IG, Twitter itu belum tentu keasliannya. Karena ini kan media sosial nih, Pak. Media sosial ini ya tergantung kita menggunakannya. Jadi kita harus cakap. Nah, kita harus cakap menggunakan elektronik ini di media sosial. Nah, harapan saya supaya mereka tidak kontaminasi.
dengan informasi-informasi yang belum tentu kejelasannya, yang belum tentu keabsahannya, yang belum tentu kebenarannya. Nah, harus mereka cakap, mereka teliti dulu sehingga mereka bisa nanti membedakan mana yang betul, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini harapan saya. Kemudian mereka harus betul-betul ya melihat masa depan yang baik. Jangan sampai, karena pengaruh ini luar biasa, Pak. Baik itu pengaruh di segi narkoba, ya, atau juga pengaruh di sisi elektronik tadi. Nah, kalau nggak rusak nanti generasi milenial ini, hancur ke depannya bangsa. Nah, justru itu sekali lagi saya harapkan kita mengharapkan kepada generasi muda, generasi milenial harus cakap menghadapi globalisasi. Ya, kemudian kita juga mengajak ya, karena saya masih muda. Saya ketua partai PDI Perjuangan Kabupaten Kampar masih muda, mengajak mereka untuk bergabung. Ya, karena jangan salah paham. Jadi anak-anak muda kita pada hari ini jangan salah paham, yang ikut partai itu orang tua itu salah. Orang umur 50 tahun yang ikut partai itu salah itu. Yang benar itu adalah anak muda yang ingin berkarya, ayo bergabung dengan partai. Karena di partai itu semuanya ada. Untuk kita yang berumur 40 tahun ke atas 50 tahun ada. Untuk umur kita anak muda, kita sediakan tempat. Kita sediakan tempat untuk anak muda. Kan itu. Nah, justru itu kita akan coba himbau kepada milenial Kabupaten Kampar ini, ayo bergabung dengan Partai PDI Perjuangan. Semua kegiatan-kegiatan untuk anak muda tidak kita batasi. Kalau di sayap partai itu namanya untuk anak muda itu Banteng Muda. Banteng Muda itu namanya aja kan ada. BMI, Banteng Muda Indonesia. Namanya muda. Berarti kan anak muda di dalamnya. Banteng Muda Indonesia. Di situ bisa kita berikan mereka tempat untuk berkarya. Lalu gini tuh, ketua sekarang kan menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar. Apa harapannya kepada kader-kader partai, ketua PAC-nya, kader PDI Perjuangan Kabupaten Kampar? Apa harapan ketua? Ya, pertama kan sekali pesannya tuh. Ya, pertama sekali kan berarti kita berbicara target. Apa target kita di Kabupaten Kampar? Kan gitu ya. Ya, target kita di Kabupaten Kampar itu sesuai dengan target nasional. Apa target nasional? Berarti target partai kita secara nasional adalah menjadi pemenang dengan secara legal. Hat-trick. Ya, artinya kan kalau nasional kan hat-trick. Berarti kalau kita di Kampar ini target kita kan berarti menang, baik itu menang di legislatifnya ataupun menang di eksekutifnya, berarti bupatinya kan gitu. Tapi secara legal, artinya secara konstitusi kan gitu. Berarti kita harus perbaiki sistem. Ya, artinya sistem kita dulu di dalam kepartaian. Nah, karena ujung tombak partai kita ini yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum adalah PAC ranting dan ranting. Berarti ini yang harus kita siapkan. Ya, kalau ibarat kesatuan tentara, berarti inilah prajurit tentara kita. Kan gitu. Rantingnya. Ya, ranting, anak ranting. Nah, ini harus kita perhatikan dan kita betul-betul coba nanti inventarisasi mana yang berjalan atau tidak, mana yang betul-betul ada orangnya atau tidak. Ini harus kita perbaiki supaya target kita bisa tercapai. Ya, jelas targetnya setidaknya kita di Kabupaten Kampar ini satu dapil, satu kursi. Untuk apa? Supaya nanti ada perwakilan-perwakilan untuk masyarakat lebih dekat untuk mengadu kepada wakilnya. Karena saya sampaikan tadi, kita kader Partai PDI Perjuangan ini digembleng. Sekalipun kita sudah menjadi anggota DPRD, kita tetap digembleng oleh DPP. Ada namanya nanti pendidikan kader. Biar kita tetap dekat dengan masyarakat, biar kita tetap sayang dengan masyarakat.
ya kan? Iya. Nah, justru itu ini program yang baik lah. Lalu targetnya ini kan ketua DPC, targetnya untuk 2024 ini berapa kursi? Satu dapil satu kursi. Kalau dapil kita nanti 6, masih tetap 6, berarti kan 6 kursi, insya Allah, ya. Berarti kan 6 kursi. 6 kursi. Ya. Ada nggak pengennya untuk jadi Bupati Kampar, ketua DPC ini? Wah, nah itu saya sampaikan, kalau semua politisi ingin menjadi bupati, menjadi gubernur, saya yakin pasti semua punya. Ya. Ya, yakin. niat ada nih. Niat, semua orang pasti punya niat. Iya, niat. Tapi niat ini kan belum tentu bisa kita laksanakan. Alasan? Ya, banyak alasan lah, terkait ya apa namanya itu elektabilitas dan popularitas. Kan udah 7 tahun nih, Ya. hampir 10 tahun lah di legislatif. Ya, Kan udah ada ilmu di situ nih. ya, Kok artinya jaringan-jaringannya pasti Ya. udah ada jaringan partai. ya, Sama koalisi sama partai lain Ya. itu udah ada. ya. Justru saya sampaikan tadi, kalau niat kan ada, Hmm. ya. Karena waktunya ini sangat panjang, kemudian yang menentukannya itu nanti pemilihan legislatif 2024 bulan 3, kalau ada bulan 3 bulan 4, kan di situ nanti baru penghitungan kursinya untuk pemilihan pilkada 2024 Iya. Oktobernya ya. Nah, ya di situ nanti. Tapi kalau niat kita tetap punya. Semua politisi saya yakin tetap punya untuk menjadi bupati ataupun wakil bupati di kabupaten masing-masing. Kalau kita kan Kabupaten Kampar nih, Iya. ya semuanya pasti punya. Kita lihat nanti gimana apa namanya itu popularitas kita, elektabilitas kita, kemudian ya komunikasi dengan partai-partai yang lain, ya. Kalau oke, ya tidak ada masalah, ya kan? Iya. Pesan yang terakhir untuk kader nih, Tuan. Nah, pertama sekali saya sampaikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan Kabupaten Kampar, khususnya ya dari DPC, Iya. PAC, Iya. ranting, dan anak ranting. Pertama sekali, jaga persatuan, kesatuan di dalam berpartai. Iya. Jangan berpecah belah. Ya, satukan ideologi kita dalam kepartaian. Kenapa? Ini adalah salah satu kunci kekuatan kita untuk merebut kemenangan 2024 di Kabupaten Kampar. Ya. Iya. Kemudian kepada seluruh struktural partai yang saya sampaikan tadi, agar bisa menyentuh, berbuat, bergotong royong dengan masyarakat di tempatnya masing-masing. Ambillah hati masyarakat itu, buatlah sesuatu itu dengan masyarakat, sekalipun itu kecil. Artinya berbuat baik. Berbuat baik, yakinlah. Terima kasih, Tuan, telah hadir di Jas Merah Kabupaten Kampar. Terima kasih. Jas Merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.